Episode awal House of Ninjas dimulai dengan adegan pertarungan sengit antara dua kelompok ninja. Ternyata tim berbaju hijau, yang dikenal sebagai Fura, telah menculik seorang kandidat yang mencalonkan diri sebagai gubernur di Tokyo dan tim berbaju hitam, Tawara, berusaha menyelamatkannya. Akhirnya, mereka dengan cepat menyelamatkan kandidat tersebut, Mukei-san, tetapi sayangnya kehilangan salah satu dari mereka, Gaku. Saat ini, kita diperkenalkan pada Haru, yang bekerja sebagai operator mesin penjual otomatis. Ia menjalani kehidupan yang tenang dan tergila-gila pada gadis yang selalu ditemuinya saat membeli makanan. Ia ragu untuk mengajaknya keluar meskipun rekannya mendorongnya. Kali ini gadis itu, Ito Karen, memulai percakapan dan mereka pun akrab. Haru memberanikan diri untuk mengajaknya keluar, tetapi teleponnya berdering sebelum Haru dapat menyelesaikan kalimatnya. Karen bergegas ke tempat kejadian perkara dengan banyak korban. Pada saat itulah kita mengetahui bahwa dia adalah seorang reporter. Dia tidak menyadari dua pria yang aktif mengambil foto dirinya dan tempat kejadian perkara. Di tempat lain, petugas polisi berusaha tetap waspada di sebuah museum sambil mencoba menangkap seorang penjahat yang suka mencuri artefak budaya dan mengembalikannya setelah 3 hari. Keesokan paginya, Haru kembali ke rumah, dan kita diperkenalkan dengan keluarga Tawara. Ada Riko yang menggemaskan. Dia tidak menyadari rahasia keluarganya. Kita melihat Taki, sang nenek yang masih sangat lincah. Mereka ditemani oleh Soichi, ayah dan kepala keluarga. Dia mengelola pabrik bir keluarga, yang merupakan kedok untuk operasi mereka. Soichi terus mendesak Haru untuk bekerja di pabrik bir, tetapi putranya dengan keras kepala menolak. Dia menikah dengan Yoko, yang suka mencuri karena dia terlalu licik. Soichi khawatir dia akan mengungkap rahasia mereka karena dia menggunakan keahliannya secara terbuka. Terakhir, ada Nagi, satu-satunya anak perempuan. Dia bangga menjadi seorang shinobi, sama seperti ayahnya. Karena bekerja sepanjang malam, Haru langsung tidur sementara yang lain berangkat untuk menjalankan tugas kerja dan sekolah masing-masing. Ia akhirnya bermimpi buruk diserang oleh sesama ninja. Di pabrik bir Tawara, keadaan tampak suram karena seorang pekerja berhenti. Rupanya, pabrik bir tersebut telah berjuang selama 6 tahun terakhir, dan mereka tidak dapat memperoleh pendanaan. Soichi meminta waktu tambahan, tetapi pekerja itu dengan hormat berhenti dan segera pergi. Beberapa saat kemudian, Soichi dikunjungi oleh seorang pria bernama Hamashima, yang mengaku dari urusan kebudayaan. Ia mengatakan bahwa ia datang untuk mengingatkan Soichi tentang kebijakan agensi tersebut. Hamashima membawa serta Oki, orang baru itu. Oki sangat marah dan tidak percaya bahwa ia akan bertemu dengan keturunan Hanzo yang legendaris. Ternyata merpati yang dilihat Soichi saat keluar dari rumah adalah pesan dari Hamashima. Entah mengapa, Soichi tidak menyukai pembawa merpati dan bahkan kurang menyukai alasan Hamashima untuk berkunjung. Hamashima memberitahunya bahwa ancaman shinobi baru telah muncul, tetapi Soichi yakin mereka telah menghabisi semua Fuma. Hamashima mengangkat kematian baru-baru ini di insiden Pleasure Cruise karena ia yakin itu adalah ulah Fuma. Pembunuh itu menggunakan racun jenis baru, tetapi Soichi tidak ingin mendengarnya. Bahkan, ia menyarankan agar Hamashima membiarkan polisi menangani masalah ini. Hamashima meminta Soichi untuk mempertimbangkan kembali bekerja di agensi karena hanya shinobi yang dapat membantu. Seperti yang diharapkan, Soichi memintanya untuk mengalahkannya. Hamashima tidak menerima penolakan dan menyinggung tentang pabrik bir yang bangkrut, yang membuat Soichi kesal. Ia juga mempertanyakan apakah semua anggota keluarga senang bertindak seperti keluarga normal. Sementara itu, Nagi mendapat pengakuan cinta dari seorang pria saat mereka berada di museum. Mereka membolos sekolah. Nagi dengan lembut menolaknya. Dia menyebutkan bahwa mereka tidak bisa berkencan karena suatu aturan, tetapi dengan cepat mengatakan bahwa dia aneh dan tidak bisa menjelaskannya. Pada malam hari, Nagi kembali ke museum dan mencuri barang yang dia sukai. Dia adalah pencuri museum yang mengembalikan barang setelah 3 hari. Dengan cara tertentu, dia pikir ini membantunya terhubung kembali dengan mendiang kakaknya, Gaku. Dialah yang mengajarinya tentang semua hal tentang shinobi. Dia mengambil gambar itu dan mengunggahnya ke Instagram pribadinya. Keesokan harinya, seseorang dengan nama pengguna Ninja X mulai mengikutinya dan mengejek keterampilan shinobinya. Pada saat yang sama, seorang pria menerima pesan dari seorang wanita asing saat berjalan di stasiun kereta.
Wanita itu meninggalkan topengnya dan meminta pria itu untuk menunggu instruksi karena sudah hampir waktunya. Pria itu tampak senang, seolah-olah ini adalah kesempatan yang telah ditunggunya sepanjang hidupnya. Di sisi lain, Haru menyelesaikan tugasnya, dan kita mengetahui bahwa ia masih memiliki penglihatan tentang ninja yang ia lihat dalam mimpi buruknya. Setelah tugasnya selesai, ia mampir ke restoran favoritnya, dan Karen mengajaknya berkencan. Mereka sepakat untuk bertemu keesokan harinya. Namun, Hamashima muncul setelah Haru pergi dan memperingatkan Haru tentang statusnya sebagai reporter. Hamashima mengatakan bahwa aturan tersebut mengharuskan mereka membunuh siapapun yang mengetahui tentang mereka dan tidak mengizinkan mereka berkencan dengan orang di luar kelompok mereka. Hamashima menyarankan untuk menjodohkannya dengan seseorang yang telah diperiksa seperti orang tuanya. Hamashima juga meminta Haru untuk mematuhi aturan diet klan, mereka tidak boleh makan daging. Keesokan harinya, Soichi mencoba lagi untuk meyakinkan Haru agar datang ke pabrik bir. Seperti biasa, Haru menolak tawaran itu bahkan setelah ayahnya menyinggung Gaku. Haru yakin dia tidak bisa menggantikan mendiang saudaranya, dan Soichi berjanji untuk menunggu sampai Haru siap mengambil alih. Dalam kilas balik, kita mengetahui bahwa Gaku meninggal pada malam mereka menyelamatkan Hukai-san. Haru menyalahkan dirinya sendiri karena telah menyelamatkan salah satu ninja Fuma. Pria itu kemudian membunuh saudaranya. Pria dalam mimpi buruk Haru adalah Gaku. Fuma hanya melayani satu tujuan dan menolak untuk memberitahu Soichi lebih banyak tentang diri mereka, bahkan saat menghadapi kematian. Fuma percaya bahwa mereka tidak bisa benar-benar mati. Seiring berlalunya hari, Haru terus memikirkan pembicaraannya dengan Hamashima. Ia ditugaskan untuk menyelidiki Karen, yang terlalu banyak menyelidiki insiden Cruz. Ia memutuskan untuk memata-matai Karen, sementara Hamashima memata-matai Yoko dan melaporkannya kepada pemilik toko atas tuduhan mengutil. Ia memanfaatkan masalah kecil yang dihadapi Yoko dengan hukum untuk meyakinkannya agar kembali dan bekerja untuknya. Ia berjanji untuk mengabaikan pelanggaran yang dilakukannya jika ia menjalankan misi untuknya. Namun, Yoko menuntut untuk dibayar sebelum menerima misi tersebut. Kembali ke Karen, dia membatalkan kencan dan pergi ke sebuah klub yang mengadakan pesta topeng. Jelas, Haru mengikutinya tetapi tetap menjaga jarak. Di sana, Karen bertemu dengan seorang sumber yang memberitahu dia tentang pria di balik insiden pelayaran. Dia memberitahu Karen bahwa seseorang selamat dari insiden itu dan dialah yang berada di balik serangan itu. Pria itu mengklaim insiden pelayaran itu adalah ujian, dan sesuatu yang lebih buruk sedang dipersiapkan. Saat mereka berbicara, seorang pria yang mengenakan topeng yang dijatuhkan di stasiun kereta tiba dan mulai menusuk orang-orang secara diam-diam. Dia mendatangi Karen dan sumbernya dan membunuh pria itu sebelum dia dapat memberitahu Karen nama pelakunya. Karen mulai mendorong keluar dari klub yang ramai itu, tetapi pria bertopeng itu mengikutinya. Haru turun tangan dan terlibat perkelahian dengan pria itu. Mereka bertarung dengan sangat terampil, sehingga bahkan orang-orang yang menari di sekitar mereka tidak menyadari apa yang sedang terjadi. Hampir seperti mereka sendiri yang menari. Untuk sesaat, Haru dan Karen saling menatap, dan pria bertopeng itu menggunakan kesempatan ini untuk melarikan diri. Haru mengikutinya keluar dan melihat seorang pria dengan topeng serupa tergeletak di jalan setelah tertabrak mobil. Haru memeriksa pergelangan tangan pria itu untuk melihat luka yang baru saja diberikannya, tetapi luka itu tidak ditemukan dimanapun. Dia segera menyadari bahwa itu bukanlah pria di klub itu dan mulai berjalan pergi. Secara naluriah, dia merasa ada yang mengawasinya dan menoleh untuk melihat. Sayangnya, pria aneh yang mengamatinya sudah pergi. Episode berikutnya dimulai dengan anak-anak yang diajari tentang persaingan antara Fuma dan Hattori. Para siswa bersemangat untuk melihat reinkarnasi persaingan antara kedua kelompok ninja tersebut. Namun, tidak ada yang lebih bersemangat dan bersorak atas kemenangan Fuma selain Riku. Di tempat lain, Nagi tidak bisa berhenti memikirkan pertemuan daringnya dengan Ninja X. Sementara itu, Yoko memberitahu Soichi tentang pekerjaan sementaranya yang baru secara tiba-tiba. Soichi terkejut, tetapi Yoko bersikeras bahwa dia perlu bekerja untuk membantu keuangan keluarga. Riku menceritakan kepada semua orang tentang perjalanan wisatanya dan betapa hebatnya para ninja Fuma. Hal ini membuat semua orang terkejut. Ia mencoba meniru tendangan melayang tinggi, dan ibunya dengan cepat menyelamatkan mangkuk agar tidak jatuh. Riku dengan cepat menunjukkan bahwa ibunya mirip dengan para Fuma, tetapi sang nenek bercanda bahwa keterampilan Yoko kurang.
Di sisi lain, Haru terus bermimpi buruk tentang saudaranya. Dalam mimpi ini, ia mengaku kepada Gaku bahwa ia tidak bisa membunuh seseorang, tetapi Gaku menyalahkannya atas kematiannya. Ia kemudian pergi ke restoran gyudon favoritnya dan bertemu dengan Karen. Dia bertanya tentang rencana Haru pada malam sebelumnya dan mengungkapkan bahwa dia berada di klub tempat orang-orang ditikam. Dia tampak curiga bahwa Haru adalah pria yang menyelamatkannya dan bahkan mengambil fotonya. Seperti yang diharapkan, Haru bersikap polos dan bersikap tenang. Karen mengatakan kepadanya bahwa dia adalah seorang jurnalis investigasi dan mengajaknya berkencan. Di Badan Urusan Kebudayaan, Hakashima memperkenalkan Oki kepada tim lama, kru pembersih, yang akan kembali bekerja. Oki akan menangani teknologi dan memastikan Biro Manajemen Ninja bergerak mengikuti perkembangan zaman. Berjaga-jaga jika ia berhasil meretas basis data polisi dan mengamankan rekaman CCTV tentang apa yang terjadi di kapal pesiar. Saat mereka berdiskusi, sebuah panggilan telepon berdering dan Hakashima bergegas mengangkatnya. Suara di seberang sana menanyakan kabar terbaru, dan Hakashima menjelaskan bahwa ia memiliki beberapa anggota keluarga Hawara yang mengikuti berbagai petunjuk. Haru seharusnya mengawasi pembunuhan di klub dan Karen, sementara ibunya bekerja sebagai pelayan teh di perusahaan pelayaran. Yoko tidak dapat memperoleh daftar penumpang di pelayaran hari itu, tetapi memutuskan untuk menunggu untuk menyelidiki seorang pekerja yang mencurigakan. Dia merobek-robek banyak dokumen, termasuk daftar penumpang, dan dia membaca gerak bibir percakapan teleponnya dengan seorang pria bernama Matsura. Pada saat yang sama, Ninja X terus menguntit Nagi secara daring, ingin tahu kapan ia akan mengembalikan artefak yang dicurinya. Ia mengaku kepada Kyotan bahwa ia memiliki penguntit, dan Kyotan bersumpah untuk melindunginya. Di pabrik bir, Soichi akhirnya merekrut manajer penjualan baru setelah yang sebelumnya mengundurkan diri. Ia merekrut karyawan baru itu semata-mata berdasarkan keterampilan kanjinya. Namun, ia tampak kompeten dan siap untuk memulai pekerjaannya. Ia mengajukan proposal pada hari pertamanya dan meminta Soichi untuk membicarakannya dengan keluarganya. Kembali ke Haru, ia bertemu Karen sesuai rencana, tetapi bukan untuk berkencan. Karen memintanya untuk menemaninya mengunjungi keluarga sumbernya. Ia berharap mereka mengetahui sesuatu. Mereka tidak menemukan seorang pun di rumah. Haru diam-diam merusak kunci, dan mereka membobol rumah. Karen menemukan beberapa barang di rumah, seperti dekorasi, yang familiar tetapi tidak ingat di mana dia melihat logo dan lukisan itu. Sebelum mereka selesai mengintip, wanita pemilik rumah itu kembali. Dia hendak menemukannya ketika pria lain dengan bekas luka di pergelangan tangannya masuk. Dia memukulnya dan melakukan hukuman gantung. Haru dan Karen bersembunyi di lemari, menyaksikan kengerian itu terjadi. Meskipun demikian, Karen tidak lupa mencatat semuanya. Keduanya bergegas keluar setelah pembunuhnya pergi, tetapi Karen tampak terkejut. Namun, saya tidak bisa menyalahkannya, dia baru saja menyaksikan dua pembunuhan yang hampir berurutan. Haru menghiburnya saat dia menyalahkan dirinya sendiri atas kejadian baru-baru ini dengan sumbernya. Namun, dia masih bersikeras menemukan pembunuhnya dan semua hal tentang bunga kuning yang disebutkan sumber tersebut sebelum meninggal. Ia mencoba mengingat di mana ia melihat logo-logo pada dekorasi tersebut. Kemudian, Haru melapor kepada Hakashima, yang memintanya untuk tetap menangani kasus tersebut dan merahasiakan apa yang Karen ketahui tentang keluarga Fuma. Hakashima juga bertemu dengan Yoko dan ia juga memberitahu Yoko tentang misinya. Sementara itu, Riku telah memperhatikan beberapa hal aneh di rumah, termasuk percakapan neneknya dengan seorang teman. Mereka saling membaca gerak bibir tanpa mengeluarkan suara apapun dan itu tampak seperti percakapan yang sehat. Nagi tanpa sadar kembali ke museum untuk melihat keributan tentang artefak yang hilang dan polisi diam-diam mengambil gambar semua orang yang hadir. Malam harinya, ia mencoba mengembalikan artefak tersebut dan bertemu dengan Ninja X yang mencurinya. Dua detektif juga melihatnya dan mengejarnya. Untungnya, ia berhasil melarikan diri. Di kantor barunya, Yoko tetap tinggal untuk membuat kopi bagi pekerja yang mencurigakan itu dan memergoki pembunuh bayaran yang mencekiknya. Yoko berusaha sekuat tenaga untuk melawan pria itu, tetapi pria itu sangat terampil dan itu tidak mudah. Akhirnya, pria itu melompat keluar jendela, dan Yoko memanggil Hakashima dan petugas kebersihan untuk memperbaiki kantor dan mengurus mayatnya. Yoko akhirnya terlambat untuk makan malam keluarga, yang membuat Soichi kesal. Sementara itu,
Karen ingat logo itu milik kelompok agama bernama Gentenkai, yang dipimpin oleh Sujioka Yosuke. Ia memiliki pengikut muda dan terkait dengan beberapa kejadian mencurigakan. Karen mengajak Haru untuk bergabung dengannya guna menghadiri pertemuan bulanan Yosuke guna mencari tahu lebih banyak. Ia berkata bahwa ia terlalu penasaran untuk membiarkan misteri itu berlalu. Ternyata itu adalah peristiwa aneh di mana para pengikut bertepuk tangan, tertawa, dan menangis sesuai permintaan. Yosuke tiba-tiba muncul, dan kita mengenalinya sebagai pria yang mengawasi Haru pada malam pembunuhan di klub. Dia memberikan pidato tentang keyakinan pada persatuan dan mendapatkan kembali semua yang hilang. Kata-katanya tampaknya memengaruhi Haru, tetapi dia tidak menangis seperti penonton lainnya. Cerita dilanjutkan dengan kilas balik Nagi muda yang terpesona oleh keterampilan Gaku untuk membuat benda menghilang. Kakaknya senang mengajarinya. Saat itu, dia tertangkap oleh Riku saat dia menyelinap kembali ke dalam rumah. Riku yang bersemangat memintanya untuk mengajarinya, tetapi dia menolak dan membuatnya berjanji untuk merahasiakan penemuannya. Saat ini, Nagi lebih sibuk dengan rencananya untuk menyerahkan artefak itu kepada Ninja X dan mengirim DM kepadanya untuk mengembalikannya. Dia berjanji akan mengembalikannya hanya jika mereka dapat menukarnya dengan gulungan di rumah Nagi. Namun, Nagi terkejut karena Ninja X menyebut rumahnya sebagai rumah kita. Dia juga tidak tahu gulungan apa yang dimaksud oleh Ninja X. Sementara itu, Haru dan Karen menonton video-video tentang ajaran Yosuke untuk menemukan petunjuk baru. Mereka melihat bunga kuning di akhir siaran langsungnya. Namun, Haru khawatir saat Hakashima mampir ke restoran Gyudon untuk mengawasi mereka. Dalam pengarahannya, ia meminta Hakashima untuk mundur dan mengungkapkan kekesalannya karena diberi perintah untuk menyelinap ke Gentenkai dan mencuri bunga kuning itu. Hakashima ingin memanfaatkan Karen untuk mencari tahu lebih banyak tentang Yosuke, tetapi Haru bermaksud untuk menangani misi itu sendirian. Di rumah, Soichi memberitahu keluarganya tentang lamaran karyawan baru dan menyampaikan kabar baik tentang tempat pembuatan bir yang ditampilkan di majalah internasional. Ia meminta keluarganya untuk datang pada hari Sabtu untuk mengambil gambar untuk artikel tersebut. Soichi gembira, tetapi anggota keluarga lainnya menghadapi masalah yang berbeda dan tidak antusias dengan pemotretan yang akan datang. Artikel ini akan membahas tentang warisan keluarga dari pabrik bir tersebut, tetapi saat ini keadaan di rumah tangga tersebut sedang kacau. Mengingat perilaku anehnya baru-baru ini, bahkan Soichi mempertanyakan apakah Yoko berselingkuh. Kemudian, Oki membantu Yoko mendapatkan pekerjaan barunya sebagai Misa-san dan berkencan dengan Matsura setelah bertemu dengannya di platform kencan daring. Matsura adalah penggemar musik jazz, dan mereka berharap dapat memikatnya melalui ini. Kencan pertama Misa-san dengan pria itu berjalan lancar. Bagaimanapun, dia adalah seorang manipulator. Di Badan Urusan Kebudayaan, Oki dan anggota lainnya ditugaskan untuk menyusun dokumen-dokumen yang telah dirobek. Di sisi lain, Haru menemukan jalan masuk ke dalam Gentenkai dan memeriksa bagaimana keadaannya. Ia juga terkejut melihat Karen di sana, yang membingungkan bagi kami. Ia ingat bahwa Karen adalah seorang jurnalis investigasi, bukan? Mereka melihat seorang pria yang ditugaskan untuk memilih orang-orang percaya untuk bertemu Yosuke secara pribadi. Mereka menyelidiki pria itu dan mengetahui bahwa dialah polisi yang membunuh wanita itu. Mereka mengatur cara untuk menghubunginya dan mengancam akan merilis video dirinya yang membunuh wanita itu, yang terkait dengan sumber Karen, jika dia tidak membantu mereka bertemu Yosuke. Karen terkejut dengan seberapa baik Haru menangani situasi tersebut dan mengatakan bahwa dia tahu Haru menyimpan rahasia darinya. Dia menambahkan bahwa dia baik-baik saja dengan itu dan merasa aman untuk terus menyelidiki karena Haru adalah pelindungnya. Haru berpura-pura tidak bersalah dan mencoba menjelaskan bahwa dia belum pernah menyelamatkannya sebelumnya. Namun, dia tidak percaya dengan cerita konyol Haru tentang mempelajari sesuatu dalam sebuah film. Haru memintanya untuk membiarkannya menangani situasi Gentenkai sendirian. Di sekolah, polisi datang untuk menginterogasi Kiyotani, dan dia menuduh Nagi setelah menyebutkannya sebagai alibinya. Polisi mendatangi rumah Nagi, dan Riku yang menggemaskan tanpa sadar membocorkan rahasia tentang kemampuan unik saudara perempuannya untuk berlari dan melompati gedung. Neneknya diam-diam mendengarkan, tetapi tidak mengatakan apapun kepada polisi. Dia juga tidak menghentikan mereka mengambil gambar atap rumah. Kemudian, dia mendengar Nagi mencoba menyelinap ke kamarnya untuk mencari gulungan itu dan menghentikan pencarian bahkan sebelum dimulai.
Setelah mendengar bahwa pemotretan akan dilakukan pada hari Sabtu, Nagi memutuskan bahwa ini adalah waktu yang tepat untuk menyelinap ke kamar neneknya dan mencuri gulungan itu. Nagi menunggu Haru dan mencoba berbicara jujur dengannya tentang Gaku. Nagi mempertanyakan apakah Gaku benar-benar mati. Haru yakin Gaku telah mati dan menolak mendengarkan Nagi, yang segera pergi. Pada hari Sabtu, Haru menuju Gentenkai dengan mengenakan gelang merah sesuai rencana agar polisi pembunuh lebih mudah menemukannya. Rencananya berjalan lancar hingga Karen juga muncul dengan mengenakan gelang merah. Mereka berdua dipilih untuk bertemu Yosuke, dan disinilah keadaan menjadi tegang. Di sisi lain, Soichi kecewa ketika hanya Riku dan Taki yang datang tepat waktu untuk pemotretan. Nagi memutuskan untuk tetap tinggal, berpura-pura ada keadaan darurat di lemari dan menggunakan kesempatan itu untuk menemukan gulungan itu. Dia senang ketika menemukannya tersembunyi di langit-langit kamar neneknya. Namun, itu tidak mudah, dia memasang jebakan dan hampir terbunuh oleh anak panah. Sementara itu, kencan Yoko dengan Matsura memakan waktu lebih lama dari yang diharapkan karena ia memutuskan untuk menghiburnya dengan lagu-lagu jazz. Pada titik ini, Matsura melihat Yoko membaca gerak bibir seorang pria misterius berpakaian seperti biksu di antara penonton. Kita tidak tahu apa yang dikatakannya, tetapi itu cukup untuk menakuti Yoko dan membuatnya menangis. Sayangnya, meskipun Soichi sangat ingin mengambil foto keluarga baru, waktunya tidak tepat. Baginya, pemotretan itu adalah kesempatan untuk mengambil foto keluarga setelah 6 tahun. Itu sangat berarti baginya, dan Yoko tahu ini dan tetap tidak muncul. Kembali ke detektif kita, Haru dan Karen akhirnya bertemu Yosuke. Pemimpin agama itu mengaku bisa melihat siapa mereka dan menghentikan Karen memperkenalkan dirinya. Yosuke membacanya dan mengungkit masa kecilnya yang traumatis. Di sisi lain, Yosuke mengatakan bahwa ia merasakan suara yang terlalu lembut dari Haru. Seorang wanita, terakhir kali kita melihatnya di stasiun kereta saat ia menjatuhkan topeng dan pesan kepada orang asing, memasuki ruangan dan menghunus pedang. Karen terguncang, tetapi Haru mengambil pedang itu, dan Yosuke memerintahkannya untuk membebaskan Karen dari rasa sakitnya. Haru mencengkeram lengan Karen dan mencoba pergi, tetapi dua pria masuk sambil membawa polisi pembunuh itu. Ia diikat di berangkar, tetapi Haru menggunakan pedang untuk melepaskan ikatannya. Yosuke mengancam keluarga pria itu sebelum melepaskannya. Ia kemudian menyerahkan bunga kuning itu kepada Karen dan memintanya pergi. Begitu mereka berdua, Yosuke mengungkapkan bahwa ia adalah pria yang diselamatkan Haru. Oleh karena itu, ia adalah pria yang membunuh Gaku dan Haru sangat marah. Namun, Yosuke berjanji untuk tidak menyakitinya atau Karen. Yosuke yakin bahwa entah bagaimana ia telah bangkit dan sekarang menjadi dewa. Ia mengaku memiliki roh dari 18 generasi leluhurnya. Ia bahkan meminta Haru untuk mencoba membunuhnya. Begitu Haru menghunus pedangnya, Yosuke meraihnya dengan tangannya dan entah bagaimana tidak merasakan sakit saat pedang itu menancap lebih dalam di tangannya. Ia mengatakan bahwa ia kecewa dengan Haru, seorang ninja yang tidak bisa membunuh. Sebelum pergi, dia memberitahu Haru bahwa dialah yang menciptakannya. Episode ini berakhir dengan para pria mengenakan alat pelindung yang mengumpulkan bunga-bunga kuning di sebuah kebun besar. Berikutnya kita ditunjukkan dengan kilas balik ke malam ketika Mukai diculik dan Gaku meninggal. Beberapa saat setelah Gaku ditikam, Yosuke bangkit dan membunuh pemimpin Fuma. Dengan melakukan itu, ia menjadi Fuma Kataro, yang ke-19. Setelah pertumpahan darah, Fuma, dipimpin oleh Yosuke, berkumpul kembali di markas mereka dan berjanji untuk tetap sembunyi, membangun kekuatan, dan menyerang saat para shinobi disingkirkan dari bayang-bayang. Itu adalah langkah strategis oleh klan ke-18 untuk memastikan klan mencapai takdir mereka. Di antara Fuma, kita melihat Wasabe, polisi pembunuh. Saat ini, Wasabe pulang dan mendapati istrinya terbunuh bersama anaknya. Di tempat lain, Karen menunggu Haru menyelesaikan pembicaraannya dengan Yosuke dan menghujaninya dengan banyak pertanyaan. Haru menolak menjawabnya dan mengatakan bahwa Haru berusaha melindunginya. Mereka menuju ke rumah Karen, dan Karen mengaku bahwa dialah anak yang diselamatkan dari kebakaran beberapa tahun lalu. Dialah satu-satunya yang selamat. Setelah itu, Karen mulai menyelidiki kasus tersebut dan menemukan bahwa target kebakaran itu adalah ayahnya. Ayahnya adalah seorang birokrat yang memiliki informasi pemerintah. Karen bertanya kepada Haru apa yang terjadi dan mengklaim bahwa Karen tidak senaif yang dipikirkan Haru.
Dia lalu menunjukkan semua bukti yang telah dikumpulkannya selama beberapa tahun terakhir, dari kebakaran hingga insiden Mukai dan pembunuhan di kapal pesiar. Dia telah meneliti dan menyimpulkan bahwa ada organisasi di balik misteri yang belum terpecahkan di negara itu. Dia juga telah memata-matai Haru dan keluarganya. Dia pikir ada hal lain di balik semua kematian yang terjadi pada malam penculikan Mukai. Dia juga berbicara tentang kematian Gaku, yang tercatat sebagai bunuh diri. Dia yakin Gaku tidak bunuh diri dan Haru tidak terlalu terkejut, tetapi hanya mengatakan bahwa Gaku yang harus disalahkan dan mulai berjalan keluar. Karen memberitahu Gaku bahwa dia akan tetap menulis artikel yang mengungkap semua hal tentang kisah itu. Haru tidak mengatakan apa-apa dan pergi. Ia bertemu dengan Hamashima dan memberinya kabar terbaru tentang bagaimana Fuma mengubah diri mereka menjadi Gentenkai. Hamashima khawatir tentang seberapa banyak yang diketahui Karen dan memerintahkan Haru untuk melakukan apa yang harus dilakukannya. Sebagai balasan, Haru mencuri artikel Karen, materi penelitian, dan semua bukti yang dimilikinya, termasuk bunga kuning. Ia membakar jejak dokumen dan menyerahkan bunga itu ke agensi untuk dianalisis. Karen kesal ketika ia pergi untuk memberikan promosinya ke outlet media yang tertarik dan mendapati semuanya hilang. Di tempat pembuatan bir, Soichi meminta maaf kepada manajer penjualannya karena keluarganya tidak datang untuk pemotretan. Soichi berkata tidak apa-apa dan meminta makan malam permintaan maaf. Soichi juga memberitahu Soichi tentang subsidi dari urusan kebudayaan. Akhirnya, Soichi menyadari bahwa Yoko bekerja untuk Hamashima. Soichi segera menelepon pria itu dan mengonfrontasinya tentang mempekerjakan kembali Yoko. Soichi bersikeras mereka ingin menjadi keluarga normal, tetapi Hamashima mengatakan sepertinya beberapa anggota keluarga tidak bahagia dengan kehidupan mereka. Ia meminta Soichi untuk menghadapi kenyataan dan berhenti bersikap keras kepala, dan ia harus kembali ke akar shinobi-nya. Soichi memperingatkannya untuk menjauh dari keluarganya. Kembali ke klub jazz, Matsura meminta maaf kepada Yoko dan mengatakan bahwa ia harus segera pergi. Yoko menariknya kembali dan memintanya untuk tetap tinggal. Untuk pertama kalinya, Matsura tidak mematuhi perintah dan tetap tinggal. Ia mengungkapkan perasaannya, tetapi bosnya menelepon lagi, memaksanya untuk pergi. Yoko mengikutinya ke sebuah gedung aneh di pusat kota. Namun, teleponnya mati, dan ia meninggalkan sayuran sebagai jejak ke lokasinya. Pada saat yang sama, Oki menemukan bahwa Matsura adalah penumpang yang selamat dari insiden pelayaran. Dia adalah pelakunya. Hamashima segera menggunakan bantuan merpati untuk menemukannya, dan merpati itu bahkan memberitahu Soichi bahwa istrinya dalam masalah. Soichi juga berbicara dengan Taki, yang memintanya untuk berhenti menyembunyikan perasaannya, yang membuat Soichi bergegas membela Yoko. Dalam kesibukannya, dia gagal menyadari bahwa Riku melihatnya mengenakan pakaian shinobi. Sementara itu, Nagi meminta bantuan Kyotani untuk melarikan diri dari para detektif yang mengikutinya dan bertemu dengan Ninja X. Ia berhasil mengelabui detektif wanita itu. Namun, detektif pria, Omi, mengantisipasi gerakannya dan mengikutinya ke pertemuan itu. Nagi mengira ia akan bertemu Gaku, tetapi ternyata wanita itu adalah wanita di samping Yosuke. Ia menyerang Nagi, dan Yoko muncul tiba-tiba. Matsura juga akan datang ke gudang ini. Pertarungan sengit pun dimulai, dan Nagi kehilangan kesadaran. Untungnya, Yoko dapat bertahan melawan klan Fuma hingga Soichi tiba. Jangan lupa bahwa detektif Omi mengintai dalam kegelapan, menyaksikan pertarungan sengit ini berlangsung. Akhirnya, Tawara mengklaim kemenangan, dan agensi membawa Matsura untuk diinterogasi. Karen yang marah pergi ke stasiun kereta. Dan episode ini berakhir dengan seorang wanita tua mendorong Karen ke arah rel saat kereta mendekat. Insiden ini membuat Karen hampir mati. Untungnya, Haru menyelamatkannya dengan meraih lengannya dan menariknya kembali. Namun, Karen masih marah atas apa yang dilakukan Haru dan tidak mengucapkan terima kasih. Karen memohon Haru untuk menceritakan semuanya dan mengakhiri kebohongannya. Sebagai balasan, Haru meminta Karen untuk percaya padanya, dan berkata mereka harus pergi. Di tempat lain, dalam perjalanan pulang, Yoko dan Soichi mempertanyakan apa yang dilakukan Nagi di gedung itu.
Nagi menjawab bahwa dia pikir itu Gaku dan tampak kecewa karena ditipu. Saat mereka berbicara, seorang pria muncul di tengah jalan di sebuah terowongan dan mengaku memiliki pesan dari kota Rosama. Pesannya adalah, "Terima kasih. Terima kasih telah menyelamatkan hidupku 6 tahun lalu." Pria misterius itu berkata Haru akan menjelaskan lebih lanjut dan menghilang tanpa jejak. Di rumah, Riku membobol kunci pintu misterius yang dilihatnya dibuka oleh ayahnya dan menjelajahi ruangan tersembunyi di dalamnya. Taki menemukannya dan menjawab semua pertanyaannya dengan jujur. Ia bercerita tentang sejarah keluarga dan bagaimana mereka merupakan keturunan Hanzo Hattori. Ia mengatakan bahwa Fuma adalah musuh mereka dan mereka adalah shinobi. Riku penasaran untuk mengetahui lebih lanjut tentang apa yang terjadi setelah Fuma dikalahkan dan diusir dari Odawara. Sayangnya, Taki mengatakan tidak ada yang tahu apa yang telah dilakukan Fuma sejak saat itu. Adegan beralih ke Yosuke yang memimpin pertemuan perekrutan Fuma di hutan. Para rekrutan diminta untuk minum air suci dan menjadi Fuma sejati. Sebagian besar rekrutan meninggal karena keracunan, dan mereka yang tersisa dikatakan sebagai orang-orang terpilih dan diterima dalam klan. Sementara itu, Yoko, Soichi, dan Nagi kembali ke rumah dan mendapati Haru membawa tamu. Ia memutuskan bahwa tempat teraman bagi Karen adalah rumah keluarganya. Tentu saja, Soichi hampir kehilangan akal sehatnya, tetapi bahkan sebelum mereka sempat berpikir apa yang harus dilakukan, Oki dan Hamashima tiba. Mereka segera menyembunyikan Karen di bawah meja dan berusaha bersikap tenang saat Hamashima dan Oki memaparkan penyelidikan yang telah terungkap. Karen mendengarkan dengan tenang saat Hamashima mengungkapkan rasa senangnya melihat keluarga itu bekerja sama lagi dan Nagi memulai debutnya. Selain Taki dan Riku, keluarga itu duduk dan mendengarkan Oki saat ia menjelaskan lebih lanjut tentang operasi Gentenkai. Mereka semua tiba-tiba menghilang setelah insiden di gudang. Oki menjatuhkan pena, dan Karen hampir ditemukan, tetapi ia berpikir cepat dan menyelamatkan dirinya sendiri. Oki dan Hamashima melanjutkan presentasi mereka tentang penemuan mereka. Yosuke membuat racun dari bunga kuning. Soichi tidak senang mendengar Haru menyelidiki Yosuke dan melakukan kontak. Ia menyampaikan pesan dari pria misterius itu, dan Haru akhirnya mengakui bahwa ia tidak dapat membunuh. Ia menyalahkan dirinya sendiri atas kematian Gaku, tetapi Nagi mengatakan itu bukan salahnya. Orang tuanya juga sedih, terutama setelah mengetahui bahwa pria yang harus selamatkan telah membunuh Gaku. Hakashima mencoba menyalahkan Gaku karena lemah dan menyebabkan terbentuknya klan Fuma ke-19. Tetapi Soichi menepisnya, dengan mengatakan bahwa itu adalah masalah keluarga. Pada saat yang sama, Taki dan Riku muncul. Riku menyalahkan orang tuanya karena menyimpan rahasia tersebut dan tidak menganggapnya sebagai anggota keluarga. Orang tuanya mencoba menjelaskan bahwa mereka melindunginya dan menjadi shinobi tidak selalu tentang menjadi keren. Riku berkata bahwa dia benar-benar ingin menjadi bagian dari keluarga dan meminta untuk menjadi shinobi berapapun biayanya. Dia siap untuk berhenti makan burger selama dia bisa mempelajari caranya. Di lantai bawah, nenek menghadapi Nagi karena mencuri gulungan itu dan memintanya untuk merahasiakannya. Dia meminta Nagi untuk mempertimbangkan mengapa Fuma menginginkan gulungan itu. Namun, gulungan yang diambil Nagi ternyata palsu, dan Yosuke tidak senang dengan murid perempuannya itu. Tiba-tiba, Wasabe muncul dan mencoba membalas dendam tetapi tidak dapat membunuh Yosuke. Yosuke berada di bawah ilusi besar bahwa dia adalah dewa dan tidak dapat dibunuh oleh manusia. Di agensi, Matsura disiksa, tetapi ia menolak untuk bicara. Hal ini memaksa Hamashima untuk mengambil jalan yang berbeda. Ia melakukan serangan palsu dari Fuma dan berpura-pura mati ketika Matsura mencoba menjelaskan bahwa ia tidak mengungkapkan apapun dan mengaku tidak bersalah. Akhirnya, ia mengungkapkan bahwa peristiwa besar itu disebut gerhana. Mengenai detektif Omi, ia mendapati dirinya sebagai bahan tertawaan setelah ditemukan telanjang di luar museum dengan karya seni curian menutupi organ intimnya. Ia mencoba menjelaskan ketidakbersalahannya, tetapi jebakan itu terlalu sempurna dan menunjuknya sebagai pihak yang bersalah. Ia menyadari bahwa ia tidak dapat membuktikan kebenarannya, dan ia menyerah. Di rumah Hawara, keluarga mengizinkan Karen untuk tinggal, dan Riku merasa senang. Soichi dan Yoko membicarakan rasa bersalah yang ditanggung Haru dan tentang mengizinkan Riku untuk memulai pelatihannya. Sementara itu, Haru dan Karen sibuk di balik selimut. Mereka berdua tahu bahwa mereka akan dibunuh jika agensi menangkap mereka, tetapi mereka mengabaikan kewaspadaan.
Haru juga mengizinkannya masuk dan berbagi beberapa rahasia, seperti aturan shinobi. Keesokan harinya, Yoko dan Soichi mendapati diri mereka berdua di dalam mobil dan mengungkapkan perasaan mereka tentang betapa mengesankannya kerjasama tim mereka. Mereka akhirnya bermesraan dan menyebabkan kemacetan di jalan. Di sisi lain, Nagi terus merindukan Gaku dan mengenangnya di pantai. Dia masih sangat terguncang atas kematian Gaku dan sangat merindukannya. Sebagai sebuah keluarga, mereka mencoba untuk terus maju dan menyemangati Riku dalam pelatihannya sementara Karen menonton dari jendela. Adegan beralih ke seorang pria berkaki besi yang berjuang untuk berjalan di tempat yang tampak seperti gurun. Setelah berjalan beberapa saat, ia pingsan di tengah jalan. Ia dilarikan ke rumah sakit. Kita melihat wajahnya saat ia berada di ambulans, dan ia tampak seperti Gaku, tetapi rambutnya sekarang lebih panjang. Selanjutnya Yosuke yang bercerita tentang seorang anak yang pernah ditelantarkan di hutan oleh orang tuanya. Ia menggunakan kisah tentang bagaimana anak itu bertahan hidup melawan segala rintangan sebagai pelajaran tentang bagaimana mengendalikan takdir seseorang dan mendominasi yang lain. Saat ia menyampaikan pidato ini, para pengikutnya membakar mayat para rekrutan yang gagal. Di tempat lain, Tawara duduk di rumah sambil menonton berita tentang gerhana yang akan datang. Apakah ini yang dimaksud Matsura, bahwa sesuatu yang besar akan terjadi pada hari gerhana? Hanya tinggal 4 hari lagi, dan mereka harus mencari tahu apa maksudnya. Telepon Yoko berdering, dan dia tampak terkejut setelah mengangkatnya. Soichi mengambil telepon darinya dan mendengarkan pembicaraan pihak lain. Dia juga tampak tidak percaya, dan semua orang menoleh untuk melihat mereka, menunggu untuk mengetahui apa yang salah. Adegan beralih ke Nagi yang mendapat telepon saat dia berada di kampus, dan dia juga terkejut. Telepon itu pasti tentang Gaku. Berbicara tentang Gaku, saat ini ia sedang diinterogasi oleh agensi. Mereka khawatir bahwa ia adalah mata-mata yang dikirim oleh Fuma karena mereka telah menyandranya selama 6 tahun terakhir. Gaku mengklaim bahwa ia melarikan diri dan tidak tahu berapa lama waktu telah berlalu. Ia menjelaskan bahwa ia jatuh ke dalam air setelah ditikam, dan kakinya tersangkut di baling-baling. Ini menjelaskan amputasi dan kaki logam. Hal berikutnya yang ia tahu, ia terbangun di wilayah Fuma, di mana mereka membuatnya bekerja di ladang bunga kuning selama 6 tahun terakhir. Ia tidak tahu lokasinya karena mereka selalu menutup matanya kecuali jika ia sedang bekerja. Ia hanya dapat menggambar ladang itu, yang coba digunakan Oki untuk mengukur lokasinya. Hamashima waspada dengan ceritanya, tetapi memutuskan untuk mengawasinya dari jauh, terutama setelah Oki mengetahui bahwa Gaku membunuh beberapa orang Fuma selama pelariannya. Kemudian, Hamashima membawanya ke keluarganya, dan mereka semua tampak cemas, canggung, dan senang karena Gaku masih hidup. Itu adalah reuni keluarga yang penuh air mata, dan Nagi bersikeras bahwa dia selalu tahu Gaku akan kembali. Keluarga itu mencoba membuat Gaku merasa diterima, dan orang tuanya memotong rambutnya. Riku, dengan rasa ingin tahunya yang tak pernah berakhir, membantu mengurangi kecanggungan itu. Namun, Taki curiga pada Gaku. Dia memutuskan untuk memindahkan gulungan asli ke tempat yang lebih aman. Malam harinya, Haru memperkenalkan Karen kepada saudaranya saat keluarga itu menonton berita setelah makan malam. Buletin tentang Mukai mulai ditayangkan, dan Yoko segera mematikan TV. Pada saat yang sama, Karen mulai menyelidiki waktu pencalonan Mukai untuk jabatan presiden dan kembalinya Gaku. Ia mencoba berbicara dengan Haru tentang hal-hal ini, tetapi Haru segera menutup mulutnya. Sementara itu, Sawabe menonton berita di jalan dan menyadari bahwa dirinya sedang diikuti. Ia mencoba melepaskan diri dan menelepon Haru untuk mengatur pertemuan keesokan harinya. Ia siap membocorkan rahasia tentang gerhana. Gaku diam-diam mendengarkan panggilan telepon itu. Ia juga hampir ketahuan mencoba mencari gulungan itu. Ia meminta Haru untuk berlatih bersamanya, dan Haru ragu-ragu. Dia mengaku bersalah atas apa yang terjadi pada Gaku. Namun, Gaku mengatakan bahwa Haru harus berhenti bersikap baik karena hal itu akan melemahkannya. Dia jelas akan membunuh siapapun yang menghalangi jalannya, termasuk Haru. Tampaknya Gaku secara tidak langsung menyampaikan pesan kepada Haru. Soichi menguping anak buahnya tetapi tidak ikut bergabung. Keesokan harinya, Hamashima menyadap rumah Tawara saat ia berkunjung untuk memberi mereka petunjuk tentang misi baru mereka. Mereka yakin Yosuke akan melepaskan racun dalam 2 hari. Hamashima meminta Yoko dan Soichi untuk melacak lokasi ladang yang digambar Gaku. Berdasarkan gambar,
ladang itu kemungkinan berada di dekat Gunung Fuji. Selain itu, mengingat tempat mereka menemukan orang-orang Fuma yang terbunuh, mereka yakin ladang itu ada di suatu tempat di sana. Yoko dan Soichi berkendara ke lokasi yang memungkinkan, dan keadaan menjadi canggung selama perjalanan ketika Mayuko, karyawan Soichi, menelepon dan tampak kesal karena dia tidak akan berada di kantor hari itu. Dia berkata bahwa dia bersusah payah mengenakan warna keberuntungannya, dan Yoko merasa cemburu. Selama perjalanan, mereka juga berbicara tentang kemungkinan Gaku menjadi Fuma dan bahwa dia mungkin telah memasang jebakan untuk mereka. Mereka akhirnya tiba di ladang tetapi mendapati semua bunga telah hilang. Namun, Yoko ingat melihat sebuah truk saat berkendara ke ladang. Ia memberikan plat nomor truk itu kepada Hamashima dan memintanya untuk mencarinya. Hamashima menelepon kembali dengan informasi yang relevan, dan pasangan itu bergegas mengejar truk itu. Sementara itu, Oki mendengarkan audio dari alat penyadap itu dan menemukan bahwa Karen tinggal di rumah itu. Ia mendengar Haru bercerita tentang misinya untuk menyelidiki orang-orang Fuma yang dibunuh Gaku. Ia khawatir Haru akan aman dan menyadari bahwa ia mengenakan pakaian resmi shinobi. Oki menelepon Hamashima dan menceritakan tentang Karen. Tentu saja, Hamashima tidak senang dan mengirim petugas kebersihan untuk mengejar Karen. Akibatnya, Nagi ditugaskan untuk mengurus Gaku, dan mereka pun akrab karena masa lalu mereka dan bagaimana Gaku mengaguminya. Namun, Gaku meminta Nagi untuk tidak mengidolakan atau mencoba menjadi seperti Gaku. Gaku berkata suatu hari nanti Gaku akan mengerti apa yang Gaku maksud. Haru menyelinap ke rumah orang-orang yang dibunuh Gaku dan menyadari bahwa keluarga mereka tidak dapat menghubungi orang-orang itu selama berhari-hari. Ia juga menemukan sepucuk surat di salah satu rumah orang-orang itu yang menyatakan bahwa bubuk suci akan segera tiba dan gerhana akan terjadi. Selama ini, Haru terus memikirkan kembali apa yang dikatakan Gaku tentang membunuh orang-orang yang menghalangi jalannya. Setelah menyelesaikan misinya, ia mendapat telepon dari Wasabe yang mengatakan bahwa ia telah tiba di lokasi yang direncanakan. Pada saat yang sama, Yosuke senang karena semuanya berjalan sesuai rencana dan bertanya tentang Crow. Siapa atau apa itu Crow? Di rumah Tawara, Nagi mengikuti Gaku, yang bertemu dengan Wasabe. Wasabe memanggilnya Crow dan mencoba memperjuangkan hidupnya. Sayangnya, dia dibunuh dengan kejam oleh Gaku. Seolah-olah Gaku dipenuhi dengan amarah murni dan terus meninju wajah Wasabe hingga mati. Nagi terguncang oleh pemandangan saudaranya. Di ujung episode kali ini dengan Haru yang terlambat untuk menemui Wasabe. Berlanjut dengan kilas balik ke malam ketika Gaku diduga tewas. Seperti yang dikatakannya, kakinya tersangkut di baling-baling, dan ia diselamatkan oleh Ayame, wanita yang berada tepat di bawah Yosuke. Wanita itu membawanya ke markas Fuma, di mana ia koma selama 2 minggu. Ketika Gaku terbangun, Ayame menjelaskan apa yang telah terjadi dan sudah berapa lama dia tidak sadarkan diri, dan dia mengetahui bahwa dia kehilangan kakinya. Setelah melihat Yosuke, dia langsung mencoba melarikan diri, tetapi Yosuke memintanya untuk bersantai dan membawa timnya untuk berobat. Tentu saja, Gaku mencoba melarikan diri dan bahkan hampir bunuh diri. Gaku merasa tidak berdaya dan tidak ingin menjadi alat tawar-menawar Yosuke. Yosuke menghentikannya dan menunjukkan Gaku perspektif baru tentang berbagai hal. Anda lihat, Yosuke percaya bahwa para petinggi telah menggunakan shinobi untuk melakukan perintah mereka. Ia menyinggung seorang wanita yang dibunuh Gaku di masa lalu karena ia berselingkuh dengan seorang politikus besar. Yosuke menunjukkan kepada Gaku bahwa ia telah mengikuti perintah secara membabi buta, tidak pernah bertanya mengapa atau siapa yang memberi perintah. Bagi Yosuke, sebagian besar pembunuhan shinobi tidak dapat dibenarkan. Inilah sebabnya mengapa Fuma tidak mengikuti perintah siapapun. Mereka memutuskan sendiri siapa dan kapan akan membunuh. Rencana Fuma adalah untuk menyingkirkan mereka yang berkuasa yang telah menyesatkan para shinobi. Ia meminta Gaku untuk meluangkan waktu untuk memutuskan apa yang ia lawan dan apa yang ia dukung. Setelah itu, Gaku memulai lembaran baru dan memulai perjalanan pencarian jati dirinya. Ia beradaptasi dengan cara berpikir Fuma dan bahkan memberi Ayame salah satu pusaka keluarganya. Ini adalah pisau yang digunakan Ayame untuk mengelabui Nagi agar mengira Ninja X adalah Gaku. Waktu berlalu, dan Gaku diangkat menjadi Goki, wakil kepala Fuma Fataro. Ia kemudian mengambil sumpah darah dengan Yosuke dan diberi nama Fuma Crow. Saat ini, Haru datang terlambat dan tidak menemukan tanda-tanda Wasabe. Sementara itu,
Nagi pulang dan masih terguncang oleh apa yang disaksikannya. Namun, Gaku berbicara kepadanya dan mengatakan Wasabe adalah seorang Fuma. Ia tidak menjelaskan mengapa ia membunuhnya, tetapi berjanji kepada Nagi bahwa ia dapat mempercayainya. Nagi bertanya langsung apakah ia salah satu Fuma, dan ia menyangkalnya. Di lantai bawah, Riku melanjutkan pelatihannya dengan Taki sebagai gurunya. Di sisi lain, Karen terus mencoba menyusun teka-teki. Ia yakin bukan suatu kebetulan bahwa Fuma kembali begitu mukai mengumumkan pencalonannya sebagai presiden, dan kembalinya Gaku juga tampak mencurigakan baginya. Ia mendapat telepon anonim yang memintanya untuk mencari informasi tentang insiden tersebut di kotak surat. Si penelepon menutup telepon sebelum ia dapat menjelaskan insiden mana yang dimaksudnya. Petugas kebersihan menggunakan kesempatan ini untuk menculiknya. Di tempat lain, Yoko dan Soichi mengikuti truk itu selama berjam-jam. Truk itu sering mengubah arah untuk memastikan tidak ada yang mengikuti mereka. Setelah beberapa saat, pengemudi itu berhenti merokok dan menerima telepon. Yoko menggunakan teropong untuk membaca gerak bibir percakapannya dan mengetahui pengemudi itu akan bertemu seseorang pada pukul 3 sore hari itu. Mereka tetap mengikuti pengemudi itu, dan Soichi diam-diam berkeliaran di sekitar terminal truk dan melihat bahwa itu juga merupakan pabrik yang memproses bunga menjadi bubuk. Saat kembali ke rumah, Haru mendapati Karen sudah pergi, dan ia meneleponnya, dan Hamashima mengangkatnya. Pria itu memarahinya dan mengatakan Haru tahu konsekuensi melanggar aturan. Ia meminta Haru untuk mempersiapkan diri. Haru bergegas ke agensi setelah berhadapan dengan Oki, yang masih mendengarkan. Haru memohon belas kasihan dan mengatakan ia bersedia mati jika Hamashima mengampuni Karen. Hamashima menempatkan Haru tepat di tempat yang diinginkannya dan menggunakan kesempatan ini untuk menjadikan Haru boneka kecilnya. Ia setuju untuk menyelamatkan Karen tetapi dengan syarat pasangan itu tidak akan pernah bertemu lagi. Ia memberi pasangan itu waktu beberapa menit untuk mengucapkan selamat tinggal. Saat hari mulai siang, Gaku bertemu dengan Ayame dan Yosuke. Ia mengonfrontasi Ayame karena telah menipu Nagi dan memanfaatkannya. Yosuke berkata mereka membutuhkan gulungan itu, dan harus menggunakan segala cara yang diperlukan. Gaku ragu-ragu dan mengingatkan Yosuke bahwa ia berjanji tidak akan menyakiti keluarganya. Yosuke berkata bahwa Tawara telah menyakiti mereka, dan mereka berhak untuk menyerang mereka. Ia juga menambahkan bahwa Gaku sekarang adalah seorang Fuma. Karena itu, ia harus mendapatkan gulungan itu dari neneknya sebelum gerhana. Kemudian, Yosuke memberitahu pengikutnya lewat siaran langsung bahwa waktu yang dinubuatkan akan segera tiba. Malam pun tiba, dan para Fuma menyerang rumah Tawara. Mereka menemukan Taki, Riku, dan Nagi di rumah tersebut. Ketiganya berusaha sekuat tenaga untuk mengusir para penyusup. Nagi, khususnya, sangat mengesankan, mengingat ia telah berusaha sekuat tenaga untuk melawan Ayame. Riku juga tampil baik dalam debutnya. Taki membuktikan bahwa ia masih mampu. Sebelum Ayame dapat membunuh ketiganya, Gaku datang dan menghentikannya. Ia meminta gulungan itu kepada neneknya dan pergi bersama para Fuma setelah mendapatkannya. Pengkhianatan saudara laki-lakinya membuat Nagi sedih, dan dia pun mengonfrontasinya tentang hal itu. Sayangnya, hati Gaku terlalu keras untuk peduli. Haru tiba di rumah, dan Nagi memberitahunya bahwa Gaku memilih Fuma dan membunuh Wasabe. Taki juga menjelaskan tentang gulungan itu. Dia mengatakan bahwa gulungan itu awalnya milik Fuma dan berisi silsilah keluarga Hojo. Namun, dia tidak tahu mengapa itu penting bagi Fuma. Mereka memutuskan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Di terminal truk, Yoko dan Soichi melihat Gaku menyerahkan gulungan itu kepada Yosuke dan menyadari bahwa dia telah mengkhianati mereka. Episode terakhir ini dimulai dengan Mukai yang sedang berkampanye dan memberikan pidato di hadapan hadirin. Ia mengatakan bahwa mereka dapat mengandalkannya untuk membasmi rasa puas diri politik dan menempatkan Jepang di peta lagi. Setelah ini, ia menjabat tangan beberapa orang di antara hadirin dan tampak terguncang ketika ia melihat pria asing, sang utusan, di antara kerumunan. Di tempat lain, Yosuke akhirnya senang mendapatkan gulungan asli dan bersiap menghadapi gerhana matahari. Ia bertanya apakah Gaku siap meskipun keberhasilan gerhana itu harus dibayar mahal, dan Gaku berkata ia siap. Di rumah tangga Tawara, Haru dan Nagi bersiap untuk pertarungan yang akan datang. Taki mendesak Haru untuk membuat keputusan yang tepat mengenai Gaku. Ia mengatakan Gaku telah meninggal 6 tahun lalu, dan pria yang kembali adalah orang asing. Taki membawa Riku ke sebuah toko buku tua yang langka,
di mana ia berbicara tanpa suara dengan salah satu temannya dan meminta bantuan. Sementara itu, Karen dilepaskan oleh kru pembersih dan diminta untuk tetap merunduk selama beberapa saat. Dia cukup diperingatkan untuk tidak mendekati Haru atau membocorkan rahasia shinobi. Apa yang terjadi selama pertarungan? Keluarga Hawara bertemu di tempat terpencil dan membahas pengkhianatan Gaku sebelum misi dimulai. Shouichi berharap mereka dapat mengubah pikiran Gaku, dan mereka akan kembali bersama. Mereka bergabung dengan Oki, yang mengingatkan mereka bahwa misinya adalah menghentikan penyebaran racun. Para shinobi menyusup ke sarang musuh, dan pertarungan pedang yang berapi-api pun terjadi. Jelaslah bahwa para shinobi kalah jumlah, tetapi mereka bertahan sampai bantuan yang diminta Taki tiba. Ia meminta bantuan dari para penjaga gerbang iblis, dan mereka berhasil. Shouichi mengenali Mayuko sebagai salah satu penjaga. Sementara itu, Haru bertemu Gaku dan mencoba meyakinkannya untuk mempertimbangkan kembali keputusannya. Sayangnya, Gaku menolak untuk kembali dan menyatakan tekadnya untuk membunuh Haru. Setelah melihat bahwa tidak ada harapan untuk berunding dengan saudaranya, Haru melakukan perlawanan yang lebih kuat dan mengalahkannya. Namun, dia tetap tidak membunuhnya, dia hanya membuatnya pingsan. Dia kemudian masuk ke ruangan dalam yang dipenuhi asap dan bertemu Yosuke. Pria itu percaya bahwa ia akan menjadi dewa sepenuhnya setelah membunuh Haru. Ia berkata bahwa dengan membunuh orang yang menciptakannya, kekuatannya akan tumbuh, dan ia akan bangkit. Ia memanfaatkan asap itu untuk keuntungannya, dan Haru sering terluka sebelum beradaptasi dengan lingkungan sekitar. Ia berhasil memotong salah satu lengan Yosuke. Yosuke mencoba untuk menyambungkannya kembali karena ia adalah dewa, tetapi seperti yang diduga, ia gagal. Meskipun demikian, ia tetap percaya Haru tidak akan membunuhnya. Ia juga mengungkapkan bahwa gerhana memiliki makna ganda dan bukan hanya tentang gerhana matahari. Haru hendak menghabisinya ketika Gaku bangun dan menyelesaikan pekerjaannya. Haru terkejut setelah Gaku membunuh Yosuke dan pergi. Ia mencoba memanggil Gaku dan bertanya mengapa. Gaku menjawab bahwa Haru perlu mempertahankan ketidakbersalahannya. Apa yang terjadi setelah pertarungan? Hamashima berterima kasih kepada keluarga tersebut atas bantuan mereka dalam mencegah bencana. Racun itu tidak pernah didistribusikan. Sayangnya, ia juga memberitahu mereka bahwa Gaku sekarang dianggap sebagai penjahat, dan keluarga tersebut dilarang bergaul dengannya dalam kapasitas apapun. Hamashima berjanji akan mengawasi keluarga tersebut untuk memastikan mereka tetap patuh. Ia juga bertanya tentang persenjataan milik Guardians, tetapi Taki mengatakan itu milik Fuma. Saat hendak keluar, Haru bertanya apakah agensi tersebut menemukan makna lain dari gerhana tersebut. Sayangnya, Hamashima tidak yakin apa yang dimaksud Yosuke dan berharap pria itu berbohong. Di sisi lain, Karen mengetahuinya dan mengira targetnya adalah Mukai, yang akan mengadakan upacara di sebuah hotel sore itu. Upacara ini dimaksudkan untuk memungkinkan kandidat partai politik terbesar mengajukan banding terakhir sebelum memilih orang yang akan mereka dukung. Karen yakin Fuma ingin membunuh Mukai saat ia menantang status quo. Dia bergegas ke hotel dan mencoba menyelamatkan Mukai dan semua orang, tetapi tidak ada yang menganggapnya serius. Bahkan Mukai meminta keamanan untuk mengawalnya keluar. Kita melihat Ayame dan Gaku di dapur saat minuman sampahnya untuk bersulang sedang disiapkan. Mukai melanjutkan dengan bersulang, dan semua orang yang minum bersulang mulai pingsan dan mati. Satu-satunya yang secara ajaib selamat adalah Mukai. Bagaimana Mukai bertahan? Ternyata ini semua adalah rencana Fuma. Mereka ingin orang-orang lama yang berkuasa pergi, sehingga mereka bisa mendatangkan darah baru. Mukai dipilih karena dia adalah keturunan keluarga Hojo dan boneka yang sempurna untuk Fuma. Upacara itu memberi mereka kesempatan untuk menyingkirkan semua orang tingkat tinggi di partai politik terbesar di negara itu dalam satu gerakan. Namun, itu tidak berjalan mulus. Kita kemudian melihat Mukai memberitahu Gaku tentang masalah yang dia hadapi dari kaum anti-revisionis yang tidak menginginkannya merevisi konstitusi. Penting untuk dicatat bahwa Gaku sekarang menjadi pemimpin Fuma setelah membunuh Yosuke. Ayame adalah wakilnya. Ia percaya bahwa selama mereka memiliki gulungan itu, gerbang iblis akan terbuka, dan Fuma akan memimpin negara itu menuju kejayaan masa lalunya sekali lagi. Saat Hamashima menyadari apa arti gerhana yang sebenarnya, semuanya sudah terlambat. Ia mendapat telepon dari Ayame, yang menyebutkan adanya perubahan dalam rantai komando. Ayame menjelaskan bahwa ia sekarang yang bertanggung jawab dan Hamashima setuju begitu saja, tanpa bertanya apapun.
Nenek juga terlambat menyadari kebenarannya, dan tidak ada yang bisa dilakukan. Bagaimana House of Ninjas berakhir? Keluarga itu berusaha keras untuk meneruskan warisan mereka. Riku terus berlatih, Nagi dan Yoko berusaha melupakan rasa sakit yang Gaku sebabkan, dan Haru berusaha keras untuk menjauhi Karen. Meskipun Karen secara teratur mengunjungi restoran gyudon favorit mereka, Haru tetap menjaga jarak.